Hai, Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Bersyukur karena kita diberikan kesempatan ya untuk join bersama beribadah walaupun di tempat kita masing-masing. Saya percaya kita rindu untuk beribadah bersama di gereja. Kita terus doakan hal itu, oke? Dan saat ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sekali lagi yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan untuk datang beribadah bersama Tuhan walaupun di tempat kami masing-masing Tuhan. Tapi saya percaya, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas untuk memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas untuk menyentuh hati setiap anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesehatan, pekerjaan yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini ya Bapa di surga. Tuhan berkati juga Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan daripada awal pertengahan sampai akhirnya Bapa, biarlah hanya nama-Mu dimuliakan Tuhan. Bapa, segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh jahat yang coba mengganggu, mengacau konsentrasi kami Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus semuanya itu dipatahkan ya Bapa di surga. Bapa berkati firman, Pression worship yang akan dinaikkan sebentar lagi Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan Yesus Engkau mengurapi dan menyentuh setiap hati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus berkati setiap anak-Mu Tuhan, baik yang sedang bekerja saat ini juga Bapa, Engkau memberkati mereka ya Tuhan, agar mereka diberikan kekuatan untuk bersama join dalam ibadah online ini ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga kami berdoa bagi connection kami ya Tuhan, agar semuanya baik-baik saja, agar kami dapat fokus untuk mendengar dan berdoa beribadah bersama ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Jadi sekarang kita fokus untuk Pression worship kita.
katakan, kita disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Kamu sayang, sayang, disayang. Kamu disayang Tuhan. Kamu diangkat jadi anaknya. Kamu disayang Tuhan. Glory.
Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur karena kita dapat beribadah secara online sekali lagi, dan minggu ini adalah minggu yang keempat atau minggu yang terakhir di dalam bulan Mac 2021. Dan ingin saya peringatkan kita semua bahwa tema besar kita dan khotbah-khotbah kita di sepanjang bulan Mac ini berkisar tentang menjangkau dan memuridkan. Namun tema khusus kita pagi ini ialah Aku Siap Ya Tuhan, yang diambil daripada kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, dan kita lompat ke ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17, dan kita akan lompat sekali lagi ke pasal yang ketiga kitab Yunus dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 jemaat Tuhan yang saya kasihi. Namun sebelum kita mulai belajar daripada firman Tuhan atau menikmati makanan rohani yang telah disediakan pada pagi ini, ayo saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita dan pikiran kita, dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan saya yang akan pimpin kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah kami rasakan di sepanjang hari-hari yang lalu, sehingga pada pagi ini kami dapat beribadah bersama, dan sebentar saja lagi kami akan belajar daripada firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi hamba di dalam memeteraikan dan menyampaikan isi hati-Mu lewat daripada pemberitaan sabda firman-Mu pada pagi ini. Dan hamba juga mohon Roh Kudus-Mu yang akan memberi pengertian kepada jemaat-Mu yang mendengar, sehingga mereka dapat memahaminya dengan baik dan betul. Kami mohon kami dijadikan orang yang bukan sekadar mendengar firman-Mu, tetapi melakukannya juga, karena itulah yang akan mengubah kehidupan kami dan mengubah kehidupan orang yang ada di sekitar kami juga. Biar firman-Mu itu hidup di dalam diri kami dan menjadi benar dalam diri kami. Kami siap untuk belajar pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita sama-sama lihat ke arah skrin sekarang ini, karena saya telah mempersiapkan slide untuk memudahkan kita semua belajar pada pagi ini. Kita akan mulai mendalami firman Tuhan, dan dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Itu kata Allah kepada Yunus. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dan kita lompat jemaat Tuhan ke ayat yang ke-15. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Mereka yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-15 itu jemaat Tuhan adalah anak-anak kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Di ayat yang ke-16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari
dan 3 malam lamanya. Jemaat Tuhan, saya sangat senang sekali membaca ayat 17 ini. Kenapa? Pastor Billy, kenapa senang sekali membaca ayat 17 ini? Ia menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita bukan sekadar berkuasa ke atas manusia. Dia berkuasa ke atas alam semesta. Malah dia berkuasa kepada hewan-hewan juga. Perhatikan di ayat yang ke-17 itu. Perkataan atas penentuan Tuhan itu sungguh mendamaikan saya, jemaat Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas ketentuan Tuhan. Segala hal-hal yang besar di luar kuasa kemampuan seorang manusia adalah atas ketentuan Tuhan. Maka itu, kalau Tuhan melihat alam semesta ini mampu mendatangkan derita atau ancaman bagi orang percaya, dan kalau mereka memohon kepadanya, dia mampu untuk menenangkan hal itu, malah dia mampu untuk membuatkan hal itu tidak terjadi. Nah, seperti dalam kisah Yunus ini, kalau tiada ikan besar itu, besar kemungkinan dia akan mati lemas. Tapi atas ketentuan Tuhan, seekor ikan besar telah ditetapkan untuk menelannya. Begitu juga dengan situasi di sekitar kita, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Oke? COVID yang melanda ini bukan terjadinya dengan sendiri. Ia terjadinya dengan izin Tuhan. Namun apabila orang percaya, tekun berdoa dan percaya suatu hari nanti atas waktu dan kehendaknya Tuhan, COVID ini akan pergi, ia akan pergi. Nah, sebagai orang percaya yang perlu kita buat adalah tekun berdoa dan berharap suatu hari nanti keadaan akan pulih. Nah, baiklah jemaat Tuhan, kita lompat ke pasal yang seterusnya, yaitu di pasal yang ketiga. Dan saya akan membacakan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kali keduanya. Yang tadi yang kita baca awal tadi adalah kali yang pertama. Allah berbicara kepada Yunus, dia menjadi takut. Kemudian dia melarikan diri. Tetapi setelah dia ditelan oleh ikan itu, dimuntahkan, dan dia bertobat, firman Tuhan datang kepadanya untuk kali yang kedua. Dan inilah dia, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kali keduanya. Demikian bangunlah pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang terbalikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, minta maaf mengenakan kain kabung. Setelah ayat yang ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgahsananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia atau ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Nah, jemaat Tuhan, kita telah selesai membaca petikan firman Tuhan pagi ini. Dan kita akan lanjutkan dengan belajar tentang latar belakang situasi pada waktu itu, supaya kita mendapat gambaran lebih besar tentang apa yang terjadi.
Nah, sedikit latar belakang yang akan kita pelajari pada pagi ini ialah Yunus seorang nabi, namun dia juga adalah satu-satunya nabi yang dicatatkan melarikan diri dari melakukan perintah Allah untuk menjangkau dan memuridkan orang-orang di kota Niniwe yang terkenal dengan kejahatan serta kekejaman mereka. Nah, ketika nahkoda kapal mendapat tahu bahawa Yunus adalah penyebab kepada malapetaka yang sedang menimpa pada waktu itu, mereka mencampakkan dia ke dalam laut dan Allah telah menetapkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus selama 3 hari 3 malam. Kemudian Yunus mohon belas kasihan daripada Allah, lalu ikan besar itu memuntahkan Yunus di pinggir pantai. Yunus bertaubat dan melakukan perintah Allah untuk menjangkau dan memuridkan orang-orang di kota Niniwe. Nah, itu sedikit daripada latar belakang kejadian ataupun sedikit latar belakang daripada petikan firman Tuhan yang kita baca tadi, jemaat Tuhan. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita. Apakah yang dapat kita pelajari daripada kisah Yunus tadi? Yang pertama sekali, jemaat Tuhan, Yunus tidak siap untuk pergi menuruti kehendak dan perintah Allah kepadanya. Dalam arti kata yang lain, Yunus seakan-akan meragui penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Allah. Yunus melihat kejahatan dan kekejaman orang-orang di Niniwe lebih besar daripada kuasa Allah. Itu adalah hal yang pertama dapat kita pelajari daripada petikan ataupun pembacaan firman Tuhan sebentar tadi. Dan hal yang kedua, jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang dapat kita pelajari pada pagi ini ialah Yunus pikir dia dapat menyembunyikan atau melepaskan diri daripada Allah. Dia memilih arah yang bertentangan, mengikut kata hati serta fikirannya, sehingga Allah harus menghajar Yunus dengan cara yang keras. Itu hal yang kedua yang dapat kita pelajari daripada kisah Yunus. Manakala hal yang ketiga pula, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita dapat lihat melalui murka Allah terhadap Yunus, nahkoda serta anak-anak kapal menjadi takut dan tunduk kepada Allah. Melalui keingkaran Yunus, mereka belajar dan sadar bahwa Allah tidak suka dipermainkan. Dalam arti kata yang lain, kita juga boleh belajar tentang Allah melalui kehidupan atau kisah orang lain di sekitar kita. Itu hal yang ketiga yang dapat kita pelajari daripada pembacaan firman Tuhan tadi. Manakala hal yang keempat ataupun perkara yang keempat dapat kita pelajari daripada kisah Yunus ini ialah Yunus sedar dia telah bersalah kepada Allah, dan dia juga sedar bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Pengampun. Dia datang kepada Allah di dalam doa, mohon ampun dan pertolongan, dan Allah mengasihaninya. Ramai orang bila mereka sudah melakukan kesalahan, bila mereka sudah terpesong, atau bila mereka sudah beralih arah daripada jalan Tuhan, mereka memberikan alasan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka kotor, mereka layak, tiada pengampunan daripada Allah. Mereka merasakan bahwa Allah itu membenci mereka, tetapi mereka silap. Kita lihat kisah Yunus ini, jemaat Tuhan. Dia melarikan diri daripada melakukan perintah Allah. Dalam arti kata lain, dia berdosa kerana dia sengaja melawan ketentuan Allah baginya. Dia membawa diri ke Yafo dan menaiki kapal dengan hajat untuk sampai ke Tarsis. Namun apabila
Allah melihat hal itu, datanglah murka Allah dalam bentuk badai, sehingga kapal yang ditumpang oleh Yunus berantakan. Dan mereka mencari sebab. Dan apabila mereka menjumpai sebabnya itu, Yunus dibuang ke dalam laut dan dimakan oleh seekor ikan besar. Dan di dalam perut ikan besar itulah Yunus datang kepada Tuhan dan bertobat. Dan ada pengampunan baginya. Ada peluang kedua baginya. Ini jemaat Tuhan. A very important message to you all. Especially kepada rakan-rakan kita, saudara mara kita, adik-beradik kita yang sering kali memberi alasan, aku tidak layak, dosaku besar. Aku sudah jauh daripada Tuhan. Dia tidak akan memaafkan aku lagi. Excuse me. Itu tidak benar. Firman Tuhan ini mengatakan, jikalau kita siap untuk bertobat, jikalau kita ingin kembali kepadanya, Bapa kita yang di surga itu siap menunggu kita, memaafkan kita, dan akan mengasihi kita sepenuhnya. Tiada lebih daripada orang lain. Kita semua dikasihinya sama rata, karena kita ini adalah anak-anak yang disayanginya. Dan hal yang kelima yang dapat kita pelajari daripada kisah Yunus, jemaat Tuhan yang saya kasihi, adalah Yunus bertobat. Dan kemudian dia pergi sesuai perintah Allah ke Niniwe. Dan di sana Yunus menjadi bejana Allah untuk tujuannya. Nah, apakah kesimpulan yang dapat kita pelajari daripada kisah Yunus ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi? Apabila Yunus diutus oleh Allah, dia terus memfokuskan kepada tempat bermasalah itu dan reputasinya. Dengar baik kan? Apabila Yunus diutus oleh Allah, dia terus memfokuskan kepada tempat bermasalah itu dan reputasinya. Dia melihat segala kekurangan tempat itu. Dia melihat segala kekejaman tempat itu. Dia melihat segala tekanan yang ada di tempat itu. Dia melihat segala hal-hal negatif yang ada di tempat itu. Dan dia melihat akan reputasi tempat itu. Kabar angin yang dia dengar tentang tempat itu. Gosip yang dia dengar tentang tempat itu. Dia melihat reputasi tempat itu lebih besar daripada rencana Allah. Yunus juga melihat kepada kemampuan dirinya sendiri dan bukan kepada kekuatan Allah. Jemaat Tuhan, apabila Anda disuruh ke satu tempat, apabila Anda diletakkan beban di dalam hati Anda oleh Tuhan tentang suatu tempat, dan jikalau Anda melihat hal-hal negatif tentang tempat itu, jikalau Anda melihat kekurangan tentang tempat itu, jikalau Anda melihat reputasi atau kisah silam tempat itu dan memfokuskan kepada hal itu sahaja, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ia akan membentuk sebuah perasaan kurang enak di dalam hati Anda. Ia akan membentukkan sebuah gambaran yang tidak baik di dalam fikiran Anda, sehingga ia akan mempengaruhi keputusan Anda untuk pergi ke tempat itu. Itu yang terjadi kepada Yunus. Apabila dia membenarkan kabar angin itu masuk ke dalam kepalanya, apabila dia mulai membenarkan kisah silam atau reputasi tempat itu menguasai dirinya, ia membentuk rasa takut. Ia membentuk rasa kurang senang. Ia membentuk satu penolakan untuk mengikuti kehendak Tuhan bagi dirinya. Dan Yunus gagal faham bahawa dia hanyalah bejana Allah. Yunus gagal mengerti bahawa Allah mampu mengubah hati serta tindakan manusia.
Yunus mungkin senang dengan tempat-tempat yang tiada risiko atau masalah. Yunus gagal faham bahawa kemuliaan Allah terselah dan dinyatakan apabila tempat atau orang seperti di kota Niniwe dijangkau dan dimuridkan. Yunus gagal faham hal ini. Dia pikir dia pintar, apatah lagi apabila dia seorang nabi. Inilah masalahnya. Apabila seseorang itu fikir dia sudah tahu tentang Tuhan, dia sudah lama Kristen, dia sudah matang kunun macam Yunus, dia pikir segalanya tentang apa yang dia tahu, tentang pengalamannya, tetapi dia lupa hal dasar, yaitu yang ada di atas sana. Bahwa Allah punya rencana yang tidak terselami oleh fikiran Yunus, walaupun dia seorang nabi. Yunus fikir semuanya adalah tentang dirinya, tentang kebijaksanaannya, dan tentang kemahuannya. Dan yang paling saya ingin peringatkan kita semua, di dalam pelayanan, hati-hati dengan apa yang kau mau dan bukan apa yang Tuhan mau. Banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak penatua-penatua, banyak orang-orang lama jatuh dalam hal ini, di mana ianya tentang apa yang mereka mahu dan bukan tentang apa yang Tuhan mahu. Hati-hati, ini sebuah peringatan bagi kita semua. Nah, itu yang terjadi kepada Yunus. Dia mau pergi ke tempat yang dia mau buat hal yang dia mau. Tetapi dia langsung tidak mau buat apa yang Tuhan mau. Sehingga dia melarikan diri. Dan kita beralih kepada kisah lain yang ada di dalam Alkitab Jemaat Tuhan, khususnya di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru terdapat sebuah kisah yang hampir sama dengan kisah Yunus. Diperintahkan Tuhan, individu ini pergi berdepan dengan seorang individu lain yang punya reputasi yang sangat luar biasa. Yang dimaksudkan saya ialah kisah Ananias dan Paulus. Dan kita boleh lihat kisah ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-19. Okey, jika Anda ada masa, Anda boleh baca petikan ini, tapi tumpukan perhatian Anda di skrin pada saat ini. Okey, kisah Ananias dan Paulus. Okey, Ananias adalah murid Yesus di Damsyik. Diperintahkan Tuhan bertemu dengan Paulus untuk mendoakannya dan dia takut terhadap reputasi Paulus. Mengapa jemaat Tuhan? Sebelum Paulus bertobat, Paulus adalah seorang pembunuh dan penganiaya pengikut Yesus. Maka itu reputasi Paulus sebagai seorang yang kejam ini sangat dikenali. Dan kalau kamu adalah pengikut Yesus pada waktu itu, kamu tidak mahu berhadapan atau dijumpai oleh Paulus, karena dia akan menyiksa kamu dan akhirnya dia akan membunuh kamu. Maka itu nama Paulus ini, ataupun dia juga dilabelkan sebagai pembunuh pengikut Yesus. Malah Yesus sendiri pernah bertemu dengan Paulus yang menyebabkan pentobatan terjadi di dalam dirinya. Dan Yesus berkata kepada Paulus, "Mengapa engkau menganiayai aku?" Itu menunjukkan betapa kejamnya Paulus ini. Dan Ananias diperintahkan untuk pergi mendoakan Paulus. Dan sudah pasti kalau kamu dengan saya adalah Ananias, pasti kita goyang jemaat Tuhan. Kalau saya beri satu contoh nyata modern pada hari ini, saya akan buat dia begini. Kalau kita diminta untuk pergi berjumpa dengan seorang ketua gangster, dan Tuhan taruh itu dalam hati kita untuk pergi menginjil dan memuridkan dia, saya boleh garanti dalam 10 orang yang disuruh pergi, mungkin 9 yang akan buat perhitungan dengan Tuhan. Mungkin 9 orang yang akan gementar untuk melakukan hal itu.
Saya sendiri, jemaat Tuhan, pernah merasa terpanggil untuk berkongsi Injil kepada para ketua gangster, kepada para penjahat, dan saya pergi, jemaat Tuhan. Saya tidak pergi dengan keberanian saya tidak pergi dengan kebijaksanaan atau kepintaran saya pergi dengan percaya bahwa Allah itu berserta dengan saya. Saya tidak sebut Immanuel itu hanya untuk menunjukkan saya orang Kristen atau saya alim. Minta maaf, jemaat Tuhan. Apabila saya berkata Immanuel itu dari bibir ini, saya betul-betul percaya Allah itu berserta dengan kita. Maka itu apabila saya berhadapan dengan para bekas pejenayah, bila saya melayani para gangster, saya tidak mengandalkan diri saya mengandalkan Tuhan di dalam apa yang saya lakukan. Nah, itulah perasaan Ananias ketika dia disuruh berjumpa dengan Paulus, seorang yang punya reputasi yang sangat besar, terkenal dengan kekejaman dan kejahatannya. Namun beza Ananias dengan Yunus, dia pergi jua dan Paulus menjadi sembuh lalu bertobat. Itu bezanya antara Ananias dengan Paulus. Kalau tadi Allah suruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe yang terkenal dengan kejahatannya, dia menolak dan melarikan diri. Ananias pula apabila disuruh Tuhan langsung pergi mendoakan Paulus dan Paulus sembuh. Lalu Paulus pula memulaikan pelayanannya, dan kita semua ini adalah hasil juga daripada pelayanan Paulus dan murid-murid Yesus yang lain. So itu beza di antara Ananias dan Yunus. Ananias bangkit lalu pergi menjangkau dan memuridkan. Namun Yunus melarikan diri, kemudian berhadapan dengan murka Allah, bertobat, dan baru dia pergi semula. Dan pagi ini saya ingin berkongsi sedikit daripada salah seorang pengkhotbah atau penulis kegemaran saya. Ya, saya banyak membaca. Dan apa yang Anda lihat di screen ialah sesuatu yang diperkatakan oleh Francis Chan. Okay, dalam bahasa Inggris dia berkata, if you really want to experience God, go and make disciples. Dan saya terjemahkan untuk kita semua, jika Anda ingin mengalami Tuhan, pergi menjangkau dan memuridkan. Apa maksudnya di sini? Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Jemaat Tuhan, kalau kamu pergi menjangkau dan memuridkan kerana kekuatan dan kebijaksanaan Anda sendiri, saya boleh garanti ada waktu Anda akan ghostan, kata orang Sabah. Ada waktu Anda akan berundur, ada waktu Anda akan kecewa, ada waktu Anda akan give up. Kerana Anda sebenarnya bersandar kepada diri Anda sendiri, Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Namun apabila Anda pergi menjangkau dan memuridkan dengan kekuatan daripada Tuhan, Anda tidak kenal kekecewaan, Anda tidak akan berputus asa kerana Allah itu berserta dengan Anda. Dan ketika Anda kering, ketika Anda lemah, ketika Anda kecewa, ataupun sekalipun ketika Anda ditolak, Anda tahu bahwa Tuhan itulah yang akan memberi semangat yang baru, Tuhan itulah yang akan memberi sukacita, damai sejahtera, Tuhan itulah yang akan membuka pintu untuk Anda meneruskan hal-hal ini, yaitu menjangkau dan memuridkan bagi kerajaannya. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, you will experience God when you go and do disciples or make disciples. Kamu akan mengalami Tuhan ketika kamu pergi menjangkaukan dan memuridkan. Bukan kamu saja yang akan mengalami Tuhan, namun kamu akan melihat orang yang Anda jangkau itu turut mengalami Tuhan. That's the central message of it. Bukan Anda saja yang akan melihat penyertaan Tuhan, melihat campur tangan Tuhan ketika Anda menjangkau dan memuridkan, namun Anda juga turut akan melihat dan menyaksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka yang Anda jangkau dan muridkan itu. Dan di dalam gambaran besar ini Anda akan melihat dan mengalami Tuhan.
Inilah yang akan memuaskan Anda. It's never about you, but it's always about God. But if you want to feel Him, go and make disciples. Jikalau Anda ingin mengalami Tuhan, pergi dan memuridkan. Dan di dalam ayat yang lain untuk menyokong khotbah kita tentang menjangkau dan memuridkan ini, dalam Filipi ayat yang kedua, dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kesimpulan kepada ayat ini, jemaat Tuhan, Kristus Yesus tidak berdalih untuk datang ke dunia, menjangkau dan memuridkan agar kita semua yang telah ditentukan Allah ditebus dan diselamatkan. Yesus Kristus tidak berdalih ketika dia perlu datang ke dunia. Ataupun kalau saya ringkaskan firman Tuhan atau kesimpulan ini, Yesus Kristus berkata begini, "Ya, aku siap Bapa untuk melaksanakan rencanamu." Tema khotbah kita tadi, aku siap ya Tuhan. Yesus Kristus apabila dia perlu datang ke dunia ini, dia tidak memperkirakan kesetaraannya. Namun dia siap untuk mengosongkan dirinya dan datang ke dunia ini untuk menjangkau dan memuridkan. Talking about being like Christ, this is one way of doing it. Sometimes kita harus melepaskan semua yang ada dan pergi melakukan perintah Tuhan. Dan sekali lagi saya ingin peringatkan kita, jemaat Tuhan ya, yang selalu membataskan seseorang itu bekerja buat Tuhan, yang selalu membuatkan seseorang itu keberatan untuk pergi melakukan penjangkauan dan pemuridan adalah karena dia banyak melihat apa yang dia ada dan tidak sanggup melepaskannya. Dia takut kehilangan. Dia masih sayang apa yang dia ada, itu yang membataskan dia. Tapi kalau kamu lihat Yesus Kristus, ini teguran yang sedikit serius ya. Kalau kamu lihat Yesus Kristus, takhta ada di surga tahu. Tapi apabila dia sadar bahwa dia perlu pergi menjangkau dan memuridkan, dia tinggalkan takhtanya di surga untuk turun ke dunia. Dia kosongkan dirinya, malah dia sanggup mati di atas kayu salib demi menjangkau, memuridkan, menebus dan menyelamatkan. That's why he is our role model. Kalau orang tanya saya, Billy, siapa mentor kamu yang pertama? Siapa role model kamu yang terutama? Tiada lain. Saya tidak ambil manusia di dunia ini sebagai role model saya. Yesus Kristus. He's the best one. Dan kesimpulan kepada khotbah kita pada pagi ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, apabila Allah menetapkan di dalam hati kita sebuah beban untuk menjangkau dan memuridkan di sebuah tempat atau kepada setengah kelompok orang, jangan berdalih atau merasa keberatan karena melihat kepada cabaran, reputasi, kisah silam atau kekurangan yang ada. Mata harus tertumpu kepada Allah saja dan percaya bahwa kita ini adalah bejananya yang Dia pakai untuk menggenapi rencana serta tujuannya. Nah, jangan berkira atau memilih karena sifat begitu didasari oleh rasa atau kehendak kita semata-mata dan bukan kehendak Allah. Bila Allah mahu kita membuat sesuatu untuknya, itulah saatnya jika kita akan merasakan pimpinan, minta maaf ya. Bila Allah mahu kita membuat sesuatu untuknya, itulah saatnya kita akan merasa pimpinan, campur tangan, penyertaan dan melihat keajaiban kuasanya Allah.
Ramai orang jemaat Tuhan ingin melayani di tempat yang nyaman-nyaman, di tempat yang selesa-selesa, di antara orang yang percaya, orang yang berubah. Tidak banyak yang mau melayani orang yang bermasalah di tempat yang bermasalah atau di tempat yang di mana terkenal dengan hal-hal yang negatif. Hanya sedikit yang mampu atau mahu berbuat demikian. Maka itu saya dorong sebelum saya tutup khotbah kita pada pagi ini. Dengar apa kata Tuhan kepadamu. Nafikan agenda dirimu. Utamakan apa yang Tuhan bicara, apa yang Tuhan suruh, dan beban yang Dia taruh di dalam hati, di atas bahu, dan kepada diri Anda. Sekian firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati semua. Dan ingin saya peringatkan kita, jangan lupa ibadah kita minggu depan, Jumaat Agung jam 8.30 malam secara online, dan kebangkitan Ahad pada jam 10 pagi seperti biasa. Dan pada malam hari Jumaat minggu depan, yaitu malam Jumaat Agung, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Maka itu siapkan elemen-elemen untuk sakramen ini, yaitu roti dan anggur. Persiapkan diri dan hati serta pikiran Anda jemaat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami telah selesai belajar daripada firman-Mu pada pagi ini. Bapa, kami siap untuk menjadi bejana-Mu, kami siap untuk pergi dan memuridkan di mana saja Engkau mahu kami pergi. Usir rasa takut itu dalam diri kami, dan teguhkan hati kami bahwa Engkau adalah Allah yang sentiasa menjaga, melindungi, memelihara kami ketika kami melakukan kehendak-Mu. Dan orang yang melakukan kehendak-Mu, Bapa, adalah orang yang akan beroleh perkenan-Mu. Dan Engkau akan angkat mereka tinggi, dan Engkau akan menjadikan mereka besar. Dan itu adalah janji-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati lewat daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Billy sebentar tadi. Amin. Saya sangat mengucap syukur kerana kita dapat bersama sekali lagi dalam ibadah online kita pada minggu ini. Terima kasih juga untuk Pastor Billy dalam menyampaikan firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari saya menggalakkan kita untuk memberi wang persembahan dan wang persepuluhan sebagai tanggungjawab kita bersama, kerana ia merupakan tanggungjawab kita, dan wang persembahan dan wang persepuluhan juga digunakan dalam pembangunan dan pelayanan gereja kita. Wang persembahan dan wang persepuluhan juga boleh ditransfer ke akaun gereja kita pada skrin yang telah disediakan pada saat ini, ataupun kita juga boleh rujuk dengan saudari bendahari gereja kita, iaitu Sis Bibi Kawan. Baiklah, mari saya bawa kita untuk mendengar info gereja kita pada minggu ini. Info gereja kita yang pertama ialah persekutuan doa. Persekutuan doa kita akan dijalankan pada setiap hari Rabu jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Link untuk mengikuti ibadah persekutuan doa kita akan di-sharekan di dalam grup WhatsApp Jemaat SIB Live. Saya juga ingin menggalakkan kita untuk membawa rakan-rakan kita yang lain mengikuti persekutuan doa ini agar kita dapat membangunkan mesbah doa kita bersama-sama. Dan kita juga dapat mendengar kesaksian-kesaksian dari pribadi yang mengikuti persekutuan doa kita pada hari itu, yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Info gereja kita yang kedua ialah Perjamuan Kudus Jumaat Agung. Perjamuan Kudus kita akan dijalankan pada 2 April jam 8 malam di YouTube channel SIB Live. Info gereja kita yang ketiga ialah ibadah online kita ataupun ibadah fizikal kita. Ibadah raya kita akan diteruskan secara online. Namun begitu, saya ada berita gembira untuk jemaat Tuhan semua bahawa gereja kita akan beroperasi semula pada bulan Mei.
Sebagai persiapan pembukaan gereja kita pada bulan Mei, saya ingin mengajak kita untuk mengikuti gotong royong pada bulan April pada setiap hari Ahad jam 3 petang sehingga 5.30 petang. Info gereja kita yang keempat dan yang terakhir ialah bagi kita yang rindu dan bertalenta untuk melayani di gereja, saya ingin mengajak kita untuk berjumpa ataupun hubungi majlis pentadbiran gereja ataupun hubungi Pastor Billy sendiri agar kita dapat diserahkan dalam pelayanan di gereja kita. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari saya bawa kita untuk berdoa sebagai tanda penutupan ibadah online kita pada minggu. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan kerana Kau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi pada minggu ini ya Tuhan untuk menyertai ibadah online kami pada minggu ini ya Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang sangat memberkati dan sangat mengenyangkan iman rohani kami Bapa. Dan Kau berkati juga Tuhan anak-Mu yang telah menyampaikan firman Kau sebentar tadi ya Tuhan, Pastor Billy Bapa. Kau pakai dia luar biasa Tuhan, Kau berkati dia juga Tuhan. Kau cukupkanlah semua keperluan dia Bapa dan semua keperluan MPG yang lain Tuhan dalam menjalankan dan menggerakkan gereja kita dalam menjangkau jiwa-jiwa anak-anak-Mu yang di luar sana juga Bapa. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Bapa, ingin berdoa untuk perancangan gereja kami ya Tuhan yang akan beroperasi pada bulan Mei ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Kau ya Tuhan, biarlah Kau yang akan menyertai dan mendahului setiap perancangan kami ya Bapa. Apapun yang kami rancangi ke Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Kau ya Tuhan, dan Kau permudahkan juga Tuhan rancangan-rancangan yang telah dirancangkan oleh MPG dan Pastor Billy juga Bapa dalam proses pembukaan gereja kami ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk pelayanan di gereja kami ya Bapa. Kami percaya Bapa ada anak-anak-Mu di luar sana ya Bapa yang sangat-sangat bertalenta dan rindu untuk melayani Engkau juga Tuhan. Kau bawalah mereka ke dalam gereja ya Bapa. Kau bawalah mereka berjumpa dengan MPG Tuhan agar mereka rindu dan terbuka hati untuk melayani Engkau juga Bapa. Kau pakai mereka juga Bapa dan Kau berkati mereka juga Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk wang persembahan dan wang persepuluhan yang telah ditransferkan ke dalam akaun gereja kami ya Bapa. Kau berkati dengan anak-anak-Mu yang setia dalam memberi wang persembahan dan wang persepuluhan juga Tuhan. Kau berkati juga dan Kau cukupkanlah anak-anak-Mu yang tidak berkesempatan dalam memberi wang persembahan dan persepuluhan juga Bapa. Janganlah biarkan mereka dalam berasa kekurangan di dalam nama Engkau ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk ibadah perjamuan kudus kami, Jumaat Agung kami ya Tuhan. Kau berkati juga Bapa, Kau hantarlah anak-anak-Mu dalam melayani Engkau pada hari tersebut ya Tuhan, kerana kami percaya Tuhan mereka rindu untuk melayani Engkau Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk aktiviti kami selepas ini ya Tuhan, selepas ibadah ini ya Bapa. Apapun fellowship kami ya Tuhan, apapun aktiviti yang akan kami lakukan sebentar nanti ya Tuhan, Kau akan menyertai dan Kau memimpin dan melindungi kami juga Tuhan dimanapun kami melangkah ya Bapa. Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Kami angkat dan beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sebagai Juru Selamat kami Bapa. Amin. Saya percaya saya akan berjumpa kita semua sekali lagi pada minggu hadapan pada hari yang sama, hari Ahad jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.